Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Data and AI Governance menjadi perhatian Asosiasi Big Data and AI atau ABDI agar pemanfaatannya tidak keluar dari koridor. Hal tersebut mendorong ABDI untuk kembali menyelenggarakan Web Summit Data Gov AI 2023 di Merak Room, Jakarta Convention Center. Tahun ini merupakan acara yang ke-6 kali dan digelar secara hybrid, dengan mengangkat tema yakni teknologi, transformation, resilience, trust, integrity governance, and future trend. Turut hadir secara tatap muka diantaranya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, diwakili oleh Rudi Salahuddin, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Irjen Pol Putu Jayandanu Putra, PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil RI Teguh Setiabudi, Ketua Umum ABDI Rudi Rusdiah, dan lain-lain. Pada acara ini, ABDI meluncurkan buku ke-6 berjudul Teknologi, Transformation, Resilience, Trust, Integrity Governance, and Future Trend, yang melibatkan 45 penulis, autor and co-autor dari regulator, industri akademisi di Indonesia, Amerika Serikat, India, dan Nepal. Selain itu juga digelar penganugerahan apresiasi kepada 25 penerima award antara lain Kepala Lembaga Tertinggi, Menteri antara lain Ketua MPR, Kepala BSSN, BIG, Wamen Parekraf, Gubernur Lemhanas, Gubernur Sulbar, High Level C-Level, antara lain Huawei, BCA, Bakti Kominfo, Pertamina Retail, Indomaret, Akademi Rektor Unhan, Rektor Adi Sucipto Politeknik Dirgantara. Dalam sambutannya, Rudi Rusdiah memaparkan pemanfaatan dari teknologi AI dan Big Data di masa yang akan datang. Ada sejumlah manfaat yang dapat digunakan yakni pertama data dan cyber security. Data breach dan serangan social engineering yang semakin marak, memanfaatkan email and WhatsApp smartphone misalnya dengan malware APK untuk tujuan komersial menguasai smartphone dan kredensial password rekening bank. Kemudian algoritma kebangsaan untuk meredam upaya algoritma sosmed, FB, TikTok, meningkatkan polarisasi dan perpecahan terutama menghadapi pesta demokrasi 2024. Selanjutnya ada ChatGPT mendisrupsi proses belajar mengajar, penulisan karya ilmiah, call center hingga profesi wartawan. Autonomous vehicle, autonomous weaponry, aplikasi militer juga sangat menakutkan karena ini akan merubah total perang masa depan, perang cyber, perang angkasa, darat, dan AI. Kemudian keempat adalah hacking human, jadi meretas otak manusia karena di masa mendatang AI akan lebih mengenal Anda daripada Anda mengenal diri Anda sendiri. Itu nanti akan seperti itu, ya. Jadi AI akan lebih mengenal diri Anda. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengapresiasi ABDI untuk ke-6 kalinya menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat ini. Pria yang akrab disapa Bamsud ini mengatakan MPR selalu menjaga algoritma kebangsaan melalui penanaman 4 pilar MPR yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Pada kesempatan ini, Bamsud meminta masyarakat untuk perlu khawatir mengenai data pribadi. Pasalnya, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Mengenai penyebutan nomenklatur, nama yang resmi adalah sosialisasi 4 pilar MPR. Namun pada kesempatan masyarakat juga memiliki sebutan lain, misalnya di Lemhanas disebut sebagai 4 konsensus dasar negara. Kalau di tempat lain juga disebut 4 pilar kebangsaan. Namun esensinya adalah sama, yaitu merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral, serta pandangan hidup bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai konsensus bentuk kedaulatan negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, kita bersyukur bahwa rancangan Undang-Undang PDP telah disetujui sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dan dengan undang-undang tersebut, masyarakat tidak perlu merasa khawatir lagi karena sudah ada jaminan resmi dari negara untuk melindungi data pribadi warga negara. Sementara itu, PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrullah mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggerakkan digitalisasi mulai dari digital signature, two factors authentication, dan bergerak ke dokumen menuju data. Masyarakat kita ada yang masih masyarakat di 1.0 dengan tradisi berburu,
sedikit. Yang terbanyak adalah tradisi farming sebagai petani. Yang ketiga, masyarakat yang mulai masuk ke era industri. Dan yang keempat, mulai berbasis pada informasi. Yang tahap kelima, IoT, yang sudah Internet of Things. Dan inilah dengan varian-varian ini, mari kita bergerak secara bijaksana. Dan dengan pengalaman saya turun ke daerah-daerah, insya Allah Indonesia bisa. Jadi terima kasih Abdi, Pak Rusdi, mari Ibu dan Bapak, bersama-sama kita semua melakukan gerakan digitalisasi dalam pemerintahan dengan menggerakkan yang paling awal adalah digital signature, two factors authentication, dan bergerak dari dokumen menuju data. Kegiatan Web Summit Data.gov AI 2023 membahas pemanfaatan teknologi Big Data dan AI diselenggarakan selama 3 hari dengan mengangkat tema hari pertama ABCDE Technology Transformation and Distribution, Blockchain Data Center, Big Data dan Cyber Security. Day 2, Technology Governance, Resilience and Regulation, AI, Enterprise Data Security, AI, Data Privacy and Border Protection, Risk Management, GovTech and RegTech. Day 3, Future Technology and Ecosystem, Future Data Science and AI, Smart and Safe Ecosystem, Digital Economy and Humanity. Tim Elgen Media melaporkan.